Soal kekurangan dokumen, Anda sempat tahu Pak Wid, waktu 2012 Betul, sebentar. menjelang sabut DKI waktu. Ini kan ada 4 tuduhan. Oke. Yang tuduhan keempat, ini katanya saya otak pemalsuan di Pasar Pramuka ijazah Ya, Pak Jokowi. ditudingnya seperti itu. Jadi begini, saya sebutkan aja. Yang setahu saya orang yang diajak Pak Jokowi, orang Solo itu ada 6. Saya sebut aja. Ya. Satu yang namanya David, Oke. yang kedua Anggit, yang ketiga Muhammad Isnaini, yang selanjutnya Widodo saya, dan yang terakhir Sigit Widiawan. Itu saya kenal semua. Sama Eko Sulistyo. Oke. Jadi ada 6. Pak Sigit yang sempat di salah satu bank BUMN ya. Saya kurang tahu itu. Iya. Jadi lah pada kesempatan ini saya jelaskan 6 orang itu diajak Pak Jokowi nggak berbarengan. Ada 3 tahap. Jadi tahap pertama 4 orang. Yang pertama David, Anggit, Muhammad Isnaini, dan Eko Sulistianto. Itu pada saat pendaftaran, sebelum pendaftaran sampai pendaftaran. Oke. Terus tahap kedua yang namanya Widodo, itu tahap setelah pendaftaran sebelum kampanye. Oke. Karena tugas saya membantu bendahara, jadi nggak ada korelasinya pekerjaan untuk pemenuhan dokumen itu. Terus selanjutnya tahap yang ketiga itu pada saat kampanye itu Sigit Widiawan. Oke? Oke, ini DKI waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam bimbingan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ijazah ada, tapi tidak sesuai dengan kalender akademik UGM yang berlaku pada saat itu. Selama bertahun-tahun, publik diajak berdebat pada satu pertanyaan: apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Perdebatan itu berputar diantaranya tentang kertas, tentang tinta, tentang font, tentang stempel, dan tentang tanda tangan. Seolah-olah keaslian ijazah Jokowi itu hanya soal benda. Tapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan hampir dilupakan oleh orang. Ijazah itu lahir dari sistem akademik yang benar atau tidak? Karena dalam dunia pendidikan tinggi, ijazah bukan sekadar kertas, tapi ijazah adalah bentuk akhir dari sebuah sistem yang ketat, tertib, dan berbasis kalender akademik yang resmi. Video ini tidak bermaksud untuk menguji keaslian atau kepastian ijazah Jokowi, tapi adalah bertanya, apakah ijazah Jokowi itu dikeluarkan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di UGM pada saat itu. Kalender akademik bukan biasan bimbing kampus, ia adalah kerangka hukum administrasi. Semua mahasiswa tunduk padanya. Dari ribuan lulusan, tidak ada satupun yang bisa memilih tanggal lulusnya sesuka hati. Di Universitas Gajah Mada sejak tahun 1976 hingga tahun 2000-an, wisuda sarjana dilaksanakan 3 kali setahun, yaitu pada bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan Desember. Artinya jelas, jika lulus pada awal tahun, maka menunggu pada bulan Mei untuk wisudanya. Jika lulus pada pertengahan tahun, maka menunggu pada bulan Agustus untuk wisudanya. Dan jika lulus pada akhir tahun, maka menunggu pada bulan Desember untuk wisudanya. Sistem ini berlaku untuk semua mahasiswa yang lulus. Tidak ada jalur khusus,
pribadi. Memang benar sekitar tahun 2000-an UGM kemudian menambah frekuensi wisuda menjadi 4 kali setahun, yaitu pada bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan November. Tapi satu hal tidak boleh dilupakan adalah aturan baru tidak bisa dipakai untuk membenarkan peristiwa yang telah lama terjadi. Tahun 1985 bukan tahun 2000. Sistemnya berbeda. Maka semua penjelasan tentang kelulusan tahun 1985 harus tunduk pada kalender akademik tahun 1985, bukan kalender setelahnya. Semoga sampai di sini teman-teman paham ada kejanggalan tentang ijazah. Barang siapa mendalilkan haknya, mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan surat ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, tidak dapat diterima. Nah, terus terang aja mengenai ini kami perlu jelaskan. Hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum. Coba bayangkan, Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Tidak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda para wartawan ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak wali kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah, kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong, katanya. Loh, kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Tapi kalau menteri membantah, oh tidak benar itu palsu. Lalu orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Lu kan nggak benar dong ajas pembuktian seperti itu. Ini sama halnya seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat umum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya, mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan surat ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Ya, teman-teman, kali ini kita akan bahas satu peristiwa yang sudah bertahun-tahun menggelayuti perhatian publik, persidangan soal keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, atau yang sering disebut JKW. Ya, teman-teman, isu ini bermula sejak 2022 ketika muncul pertanyaan terbuka, apakah dokumen pendidikan mulai dari SMA hingga ijazah sarjana kehutanan UGM yang dipakai saat maju calon presiden itu benar-benar asli dan sah secara hukum. Berbagai pihak mengajukan gugatan, baik melalui jalur pidana, perdata maupun mekanisme citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Hingga hari ini sidang membuahkan keputusan yang menjadi pembahasan utama kita. Dalam sidang yang digelar di PN Surakarta, penggugat menghadirkan rangkaian bukti dan kesaksian. Mereka menyoroti beberapa poin krusial. Pertama, ketidaksesuaian nomor seri ijazah dengan arsip resmi yang dimiliki sekolah dan kampus. Kedua, keterangan mantan pejabat seperti ex-Wakapolri Oe Groseno yang menyatakan proses penyimpanan dan penyerahan dokumen terasa tak lazim. Dan yang terakhir, kesulitan pihak penggugat meminta ijazah asli yang disebut masih disita Polri atau tidak ditunjukkan secara terbuka di persidangan. Di sisi tergugat, tim hukum JKW dan perwakilan UGM menyatakan dokumen itu sah,
Namun kesulitan menghadirkan dokumen asli menjadi titik lemah yang terus dipertanyakan. Majelis Hakim mendengarkan kedua sisi, menimbang kewenangan pengadilan serta aturan hukum yang berlaku. Ya, setelah pemeriksaan panjang, Majelis Hakim membacakan amar putusan intinya. Ijazah JKW dinyatakan sah secara hukum sepanjang belum terbukti sebaliknya. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena menurut aturan sengketa dokumen pendidikan termasuk ranah pengadilan tata usaha negara, bukan pengadilan negeri. Tidak ada putusan yang menyatakan dokumen itu palsu, namun juga tidak ada verifikasi tuntas atas keaslian fisiknya karena kendala prosedur. Ya, pihak tergugat merasa puas karena secara hukum formal dokumen itu tetap berlaku, namun bagi penggugat dan publik yang mengikuti, jawabannya terasa belum tuntas, masih ada celah apakah keputusan ini hanya soal jalur pengadilan atau benar-benar menutup semua pertanyaan. Ya, mari kita bedah dua sisi pandangannya. Pihak yang setuju putusan, UGM berulang kali menyatakan JKW lulus sah tahun 1985. Kedua, Polri dan Kejaksaan sempat menyatakan tidak ada unsur pidana, namun prosesnya dinilai kurang transparan. Dan yang ketiga, secara hukum administrasi, dokumen tetap berlaku sampai ada putusan pembatalan resmi. Ya, pihak yang meragukan, pertama, sejumlah ahli hukum dan mantan penyidik menilai penolakan gugatan bukan berarti pembuktian keaslian. Yang kedua, ijazah asli tak pernah diperlihatkan secara terbuka untuk uji forensik mandiri. Dan yang ketiga, proses hukum terasa berbelit dari PN ke PT UN, lalu kembali ke jalur informasi publik tanpa hasil akhir. Ya, jika kita anggap isu dalam video ini benar adanya, maka putusan ini memiliki makna ganda. Secara hukum formal, JKW tetap memiliki dokumen sah untuk seluruh jabatan yang pernah dipegangnya. Secara kepercayaan publik, tanda tanya tetap ada. Banyak yang bertanya, jika memang asli, mengapa sulit sekali ditunjukkan secara terbuka? Yang ketiga, dampak sistem kasus ini menjadi pelajaran penting bagaimana negara harus menjamin transparansi dokumen resmi pejabat publik agar kepercayaan rakyat terjaga. Ya, teman-teman, demikianlah rangkaian fakta dan dinamika sidang ijazah JKW hari ini. Keputusan Hakim telah dibacakan, ijazah dinyatakan sah secara prosedural, namun pertanyaan mendasar masih mengambang. Sebagai warga negara, kita berhak bertanya, berhak mengikuti proses hukum, dan berharap sistem hukum bisa menjawab tuntas keraguan publik. Apakah kepuasan tercapai? Jawabannya ada pada diri masing-masing berdasarkan apa yang kita lihat dan nilai dari proses ini. Nah, teman-teman, dari cuplikan video yang barusan kita bahas bersama, ada berbagai macam pendapat-pendapat netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Mari kita dengarkan isi hati dari netizen-netizen tersebut. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Purbowo, udah biar rakyat yang menghakimi Jokowi biar cepat selesai. Selanjutnya disampaikan oleh Ripki, ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjuang demi kebenaran. Dan Channel mengatakan semua ada akhirnya, yang berbuat jahat pasti musnah walau tidak secara langsung. Rosi mengatakan semoga Allah menunjukkan kebenarannya. Disampaikan oleh Sesmi yang mengatakan sejak awal di Solo sudah menipu karena dia memang disiapkan untuk merusak Indonesia. Suherman mengatakan ayo tuntaskan kasus ijazah palsu, siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Hidayu mengatakan saksi palsu bisa diperkarakan dong. Zaina mengatakan polisi melindungi yang bayar dan yang memberikan jabatan. Bebenas mengatakan kasus ijazah fiktif Jokowi adalah peperangan antara rakyat Indonesia melawan barisan Londo Ireng. Anban mengatakan semoga Allah melindungi hambanya yang berbuat kebaikan di dunia fana ini. Disampaikan oleh Anjar yang paling menanggung dosa itu mereka yang tahu kebohongan tapi pura-pura tidak tahu. Ya, teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Simon, ya Allah sadarkan orang-orang Indonesia ini ya Allah. Nanang mengatakan kalau begitu gerombolan provokator bayaran dapat duit banyak. Pak Le mengatakan mantap maju, ayo maju. Syabudin mengatakan alright mantap bongkar habis-habisan biar jelas. Nyoman Suardana Nyoman mengatakan lanjutkan tuntut kebenaran. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Suratmin berjuang terus demi kebenaran. Sudiro mengatakan wahai orang-orang baik kejar terus kebohongan harus dibuka sejelas-jelasnya dan masukkan penjara pembohongnya. Queen Triniayu mengatakan yang bohong dan yang nutupi kalau terbukti hukum berat itu.
Kaswasto mengatakan semoga kebenaran segera muncul, kebohongan segera terungkap. Jurnalis mengatakan hukum seumur hidup di Nusa Kambangan. Maximus Nagur mengatakan polisi dan Kapolri yang lindungi selama ini diproses juga dan membohongi rakyat selama ini. Hadi Supratikto mengatakan betul Polri harus digugat juga karena melindungi kejahatan. Teman-teman, Kirsan mengatakan kasus ijazah palsu harus selesai biar nggak bikin gaduh terus, kasihan rakyat Indonesia. Muniroh mengatakan ijazah palsu, saksi palsu, semuanya serba palsu termasuk hakimnya palsu. Rohadi mengatakan tegakkan hukum, lalu hukum yang mana yang mau ditegakkan? Tamam mengatakan tim pembela Roy Suryo DKK adalah pembela kebenaran, pembela Tintermul adalah pembela bayaran. Benediktus Balang mengatakan pendidikan harus kita tempatkan pada peringkat utama. Syamsuris mengatakan hati-hati dan waspada dengan orang pembohong karena berperilaku licik dan jahat. Rizal Forum mengatakan siapapun oknum yang diangkat presiden harus jujur. Disampaikan oleh Harmini yang mengatakan mudah-mudahan kasus ijazah Pak Jokowi cepat menemukan titik temu yang baik, cepat selesai biar nggak jadi kegaduhan terus di Indonesia. Di negeri kita yang tercinta, biar masyarakat tenang. Sofrin Hulu mengatakan semua karena penegak hukum maupun juga dengan Pak Wowo. Rukia Farou mengatakan kebenaran akan mencari jalannya sendiri insya Allah. Anang Hidayat mengatakan semangat para pejuang kebenaran, lindungilah mereka, kuatkanlah mereka, amin. Ya, teman-teman, demikian saja komentar-komentar dari netizen dan kita akan teruskan di cuplikan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Salam NKRI, harga mati.